Pak Direktur yang saya hormati, Pak Kadis Pertanian Purbalingga yang saya hormati, teman-teman PPL, teman-teman PUPT Kabupaten Purbalingga, teman-teman petani di Desa Prigi, Desa Karangjambe, dan satu Mbak mana? Kutasari. Masih? Oke. Kutasari yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kerawan dari Pak Direktur Perlindungan luar biasa. Harinya hari Minggu. Luar biasa Pak ya. Dan terima kasih teman-teman PWT, PPL walaupun hari Minggu Kak Kadis bisa ikut menghadiri ini. Perkenalkan bapak-bapak, ini Pak Direktur, ini Pak Warso ya. Ini yang nanti akan menceritakan dia cara aplikasi TBS. Iya. Dan ini informasi hari ini dapat 6 ya Pak? Dapat 6. Dapat 6. Hari ini kemarin? Kemarin tahapannya kemarin. Ini baru. Dapat 6. Tapi terus menerus Pak. Sudah diambil belum? Belum. Oh belum. Nanti bisa diperlihatkan sama Bapak ya. Oke. Salam menurut kita semua yang kami hormati Bapak Direktur Perlindungan, yang kami hormati Pak Fatir selaku Caleg Jatirawang dan teman-teman semuanya dari PUPT maupun dari PPT serta yang kami banggakan menghormati Bapak-bapak pengurus kelompok tani di Desa Prigi, Karangjambe dan Kutasari. Berbahagia sekali Pak Direktur Kerso Rawuh di Purbalingga ini membanggakan kami dan menyemangati semangat kami dan teman-teman semuanya. Sekaligus juga para kelompok tani. Oleh karena itu kami matur sugeng rawuh di Purbalingga. Selamat datang di Purbalingga. Mudah-mudahan Pak Direktur berkenan untuk memberikan kegiatan-kegiatan, terus bimbingan dan masukan saran untuk kami bersama dengan teman-teman di lapangan, termasuk juga semangat kepada para kadang tani. Alhamdulillah untuk wilayah Desa Prigi termasuk di Karangjambe, 2 wilayah kecamatan Kutasari dan Padamara yang menjadi wilayahnya Mbak Ayu di bawah koordinator Pak Dirman selaku koordinator Purbalingga, Pak Fatur yang sangat aktif koordinasi dengan kami. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya kegiatan tapi alhamdulillah juga bisa dikembangkan di tempat lain. Ini tentu berkat dukungan, dorongan dan support dari Pak Direktur dalam perjalanannya. Siang, salam sejahtera kita semua. Kepala Lab Kortikap, kemudian sahabat-sahabat saya penyuluh, koordinator penyuluh UPT dan pejuang pangan, teman-teman sahabat-sahabat petani semua ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini di hari Minggu. Masih ada kesempatan untuk kita dalam membangun pertanian di Indonesia, salah satunya di Purbalingga. Bapak dan Ibu, jadi yang berkaitan dengan upaya kita untuk membangun pertanian dari sisi penyediaan input ya, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida dan sebagainya. Ternyata penggunaan pestisida kimia, penggunaan pupuk kimia ini tidak meningkatkan produktivitas yang signifikan. Tanah kita menjadi semakin sakit, kemudian produktivitas tanah kita bahkan cenderung menurun karena ada peneliti yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang ditambahkan semakin banyak, tetapi produktivitas padinya semakin banyak. Nah, oleh sebab itu maka teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang berjuang mulai saat ini untuk bagaimana mengembangkan produk-produk pupuk, produk-produk pestisida yang ramah lingkungan, yang bisa dijamal sendiri, gitu Bang ya. Nah, ini kita bisa tinggal bagaimana memastikan, gitu Pak ya.
ada tadi yang tanpa disuruh sudah membuat sendiri. Ya, hebat tuh. Oke. Jadi satu mungkin yang terkait dengan tikus. Bapak itu kelompok yang ikut BTS yang lalu gitu. Tahun lalu. Game area. Game area. Iya. Jadi BTS ini maksudnya apa? Kita lihat komponen-komponennya di dalam BTS. Ada penggunaan varietas unggul. Varietas unggul ini adalah varietas yang dirancang supaya dia tahan terhadap hama penyakit. Bapak menggunakan apa waktu itu? Impari? Impari 32. Nah, ini tadi dia dua kan? Ya, dia adalah tahan pada persen belas ya. Kemudian komponen yang kedua apa? Komponen yang kedua adalah penggunaan tanah ini. Iya. Penggunaan tanah. Yang ini apa? Pak? Sambungan. Pakai sambungan. Sambungan. Ini adalah bahan-bahan yang berfungsi untuk meningkatkan pH tanah ya melalui proses-proses yang ada di dalam tanah, perombakan-perombakan di dalam tanah dalam rangka untuk meningkatkan kesuburan tanah kita. Oke. Kemudian ada komponen pestisida, biologi, ya Bapak. Biologi. Nah, diberikan bahan pengendali hayati yang lebih ramah lingkungan. Dan semua komponen itu insya Allah bisa dibuat sendiri. Oke. Nah, sekarang untuk penggunaan tanah Trichoderma sama PGBK fungsinya kurang lebih sama, Pak. Bisa. Oke. Bisa untuk itu. Oke. Ada Painobacillus dan sebagainya, ini adalah pengganti pupuk hayati. Oke. Bapak kan dapat pupuk hayati, gitu? Iya. Pupuk hayati. Pandora. 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 Pupuk hayati. Nah, itu juga bisa dibuat sendiri, nyaman sendiri. Teman-teman dari BMKG tadi sudah bisa membuat. Kemudian TBS memang tidak termasuk, Iya. tidak termasuk. Tapi ini adalah inovasi yang bagus, ya. Dan ini perlu disebarkan, Pak. Ya, walaupun secara tadi kebetulan ya dinamakan sama Bu Ayu TBS gitu aja. LTPS. LTBS. Nah, Ada TBS, ada LTBS ya, Pak. prinsip-prinsip itu sudah Bapak laksanakan, oke? Cuma saya nggak tahu. Ya, jadi ini bagus, Pak. Ini kegotong royongan. Jadi di beberapa tempat dikombinasi, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik BDS, ya. Kemudian ada juga menggunakan bahan-bahan pengendali hayati. Ya. Saya berkunjung ke Gresik, mungkin Bapak sudah tahu, ada namanya Perinsa. Perinsa itu adalah fermentasi Urin. urin sapi. Diperkaya sedemikian rupa sehingga dia dapat sebagai penghalau tikus. Mengusir. Kita pemakai langsung, Pak. Kita pernah memakai langsung cuma Iya. ya, tidak difermentasi. Ya, nanti bisa di di teman-teman PUPT adu infonya. Intinya itu pengusir tikus. Artinya apa? Bahwa satu kelompok itu harus bersama-sama mau. Ya, kalau hanya satu bidang saja yang pakai, nanti tikusnya usir makan yang lain. Bidang. Ini prinsip yang perlu kita kedepankan adalah ada kebersamaan di petani untuk menggunakan perinsa. Ya, selain mereka juga membakarnya dengan memulai tanam, lakukan pembelaan. Ya. Terakhir lagi adalah menggunakan bahan kimia yang namanya gas tikus, tapi itu dihindari gitu Pak. Nah, ini hal-hal yang baru, inovasi yang sudah dihasilkan oleh petani perlu direplikasi. Tentunya tugas kami, tugas Pak Kades, siapa Manis, teman-teman penyuluh juga menyampaikan ini secara masif, ya. Karena petani itu hanya melihat hasil yang betul kan, melihat hasil kalau itu bagus baru dia tiru, ya. Nah, itu pun juga perlu dorongan-dorongan ya. Perlu perjuangan, Pak. Baru 50% ada Bapak. Tetapi di kelompok lain sudah mengakui dan bagus, nggak apa-apa. Ya, dan dikasih sudah kita dapat, gitu gitu, ya. Jadi itu diteruskan Pak, ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendorong pendanaan dan sebagainya di beberapa tempat. Pak Kades membantu, Pak tadi ada Pak Kades Dana desa. dananya dana desa. 20% dana desa itu adalah dana Untuk ketahanan ketahanan pangan. pangan. Nah, kita melakukan perlindungan tanaman untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi ada beberapa kades, ada beberapa camat yang pada saat begini kan ikut, dan dia menjadi paham bahwa itu untuk membantu petani-petani di dalam untuk pengendaliannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang P4 tadi, jadi P4 ini juga merupakan program pemberdayaan. Ini ya Pak.
karena bahan yang dihasilkan oleh teman-teman lab tentunya tidak cukup begitu saja, tapi kita ingin petani juga menghasilkan sendiri. Jadi seperti tadi, kalau sekali dikasih gratisan, yang berikutnya buat sendiri, ingatan kita nah, ini hal-hal yang patut terus dikembangkan. Karena terus terang Bapak dan Ibu, dana pemerintah memang kan hanya sebulan saja dan tidak banyak. Ya, contoh-contoh yang bagus ini perlu kita sama-sama replikasikan di semua tempat. Jadi Pak Parno. yang PP 2021, harapan saya Bapak terus terus berproduksi. Hasil yang dihasilkan sekarang di tempat Bapak jenisnya sudah cukup banyak, gitu. Jadi ada PJPR, Trichoderma, kemudian Paenibacillus, MS tadi, gitu, Pak. Ini sudah cukup banyak, bisa dikembangkan supaya ini bisa menyebar ke tempat lain. Tentunya teman-teman penyuluh yang menutur sinilarkan ke tempat lain. Di samping itu juga mungkin ada pertemuan-pertemuan yang khusus untuk melihat hasil dari teman-teman yang mengaplikasikan ini. Nah, dengan cara begitu Bapak, yang produsennya artinya produk P4 ini akan terus berkembang, ya. Satu, berkembangnya dari hulu itu mungkin Pak Fatur akan menyiapkan isolat-isolat. Semakin gencar beliau menyiapkan, jangan Mereka pernah mengeluh sudah, kalau beliau tidak akan mengeluh, karena Mengira sudah buat sendiri sholat Pak Malah. nah, yang kedua, untuk menghindari bottleneck itu, namanya keterbatasan tenaga dan sebagainya, teman-teman petani belajar bagaimana melakukan eksplorasi. Karena sesungguhnya alam ini diciptakan dalam kondisi yang berimbang, kan itu Pak. Jadi ada penyakit pasti ada obatnya. Nah, obatnya itu untuk apa namanya, OPT itu ada di tempatnya sendiri, gitu ya. Karena strainnya itu adalah sama, ya. Itu sama. Kalau kita datangkan dari Indramayu, isolasi bisa saja, tapi mungkin strainnya beda, ya, adaptasi dan sebagainya. Nah, ini prinsip ini mungkin terus dikembangkan di kelompok ini. Nanti pengaturnya Pak Fatur lapor ke Bu Hera mengenai manajemen logistik. Kita sudah bicara dengan manajemen logistik, Pak. Karena kita sudah mengendorse, teman-teman petani sudah memanfaatkan, teman-teman petani sudah banyak memproduksi, teman-teman produksi mendampingi. Nah, hingga sekarang di mana yang kelebihan kita pergi yang kekurangan, gitu. Dan sehingga produksi ini akan terus berjalan dan terus masif. Nah, petani juga dicontohkan bagaimana hasilnya, produknya, dan sudah banyak, tidak perlu kita banyak bicara, tetapi lihat hasilnya. Kita lihat padi-padi umpamanya dalam kondisi yang diaplikasikan pestisida biologi, pestisida nabati ini kelihatan bagus. Nah, untuk tahun ini memang P4 kita naik, walaupun anggaran kita turun, Pak, secara keseluruhan. Ini kan kita tahun ini perencanaannya dari tahun lalu, prediksi penggunaan untuk COVID. Alhamdulillah kita COVID-nya bagus, menurut beberapa negara kita, Pak, menyanjung kita, penanganan COVID-nya bagus, artinya kita memfokuskan dana-dana itu dulu untuk COVID. Nah, sehingga agak pengurangan, tidak apa-apa. Nah, tetapi pemberdayaan petani terus kita dorong. Purbalingga masih dapat satu, Pak. Nah, alhamdulillah tahun ini dapat satu. Jadi Bapak dan Ibu seluruh Indonesia, kita tahun lalu itu bisa mengalokasikan 120 unit sehari-hari. Perkenalkan, saya nama Suparno dari kelompok Tani Densi, Desa Karangjoso, Kecamatan Pasamara. Alhamdulillah kelompok kami mendapatkan kegiatan pada tahun 2021 berupa kegiatan P4. Sebagian sudah diulas mengenai kegiatannya, antara lain ada eksplorasi dari lahan sendiri, kemudian dari kami mengembangkan melalui anggota kelompok yang ada. Terus kami mulai dengan beberapa perbanyakan, antara lain untuk produknya, yang pertama berupa PGPR, terus yang kedua untuk pembuatan triko padat yang berbahan dasar dari beras, kemudian dikembangkan lagi setelah ada isolat yang murni dari kelompok kami di lingkungan kelompok Densi, terus untuk perbanyakan sampai dengan pembuatan untuk MS. Berikutnya kami juga mengembangkan ada beberapa pestisida nabati, dan kemarin sudah mulai untuk membuat pestisida nabati berbahan dasar
kondisi peluang, alhamdulillah untuk para petani sebagian sudah memanfaatkan. Itu beberapa keuntungan yang didapat oleh kelompok kami, itu antara lain untuk terutama tanaman padi, ya memang banyak sekali manfaatnya. Namun ini cerita baiknya dulu. Cerita yang mulai kendala di petani, sekalipun anggota kelompok aktif kami ada 61, mungkin hanya 50%-nya saja yang mau proaktif dengan menggunakan bahan yang namanya bahan hayati. Ya, itu antara lain beberapa kelemahan petani yang seperti sekarang lah, lebih banyak kepada produk instan. Ya belum apa istilahnya standar. Belum 1 bulan udah rusak semua. Terus bibit di apa? Diperbaiki kadang siang, kadang sore, kadang malam hari, kadang hujan Pak. Sama teman-teman. Jujur saja Pak, malam-malam juga datang diperbaiki lagi. Ya lama-lama terus kita punya inisiatif iuran 50.000 satu petani Pak, mendapatkan 1.600.000 terus buat belanja alat-alat ini Pak. Bisa alhamdulillah dikembangkan lagi jalan sampai sekarang sejak tahun 2019 sampai sekarang masih jalan alhamdulillah terus.